底是谁？你就是孔林的妹妹吧？出现的这么快，好奇特的阵务，这个练气期。索千秋，果然，万年间独。姑娘，躲好了。第二节，小风。出来。 Buat Tonghua kesukaan kita juga nih guys. Dimulai dari Lord Su yang dulu, baru kita lanjut Lord Lim Feng super duper jenius malam harinya ya guys ya. Hihihi. So di part kali ini kita bakal melihat gimanakah kesaktian Su yang melawan monster beracun. Dan ada musuh baru nih guys, bersembunyi di sekte Tianlan mereka. Ayo, siapakah itu? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Su Yang dan kawan-kawannya pergi ke hutan arah barat daya, di mana hutan itu sangat beracun. Su Yang segera membuatkan pil anti racun untuk mereka semua, supaya bisa bertahan di hutan ini tanpa terkontaminasi oleh racun di sana guys. Tapi anehnya kan hutan itu kan sangat beracun ya. Namun banyak sekali hewan yang hidup dengan terentam dan damai guys. Tidak lama dari itu muncullah seorang wanita yang bernama Kong Yan. Dia ingin bermain-main dengan kelompoknya Su Yang, membuat mereka terkena racun dengan trik mencoba dikejar-kejar oleh monster dan sengaja diselamatkan oleh kelompoknya Su Yang. Awalnya sih dia mengira kelompok Su Yang hanya dipenuhi oleh orang-orang gak jelas alias bodoh guys. Tapi setelah melihat kemampuannya Su Yang yang hanya dengan satu kali bola api menciptakan ledakan luar biasa, Kong Yan pun mulai ragu. Apalagi Kong Yan itu memiliki tubuh yang beracun. Tapi kok mereka yang mendekatinya itu tidak kunjung terkena racun ya, sungguh aneh kan? Kong Yan menjual cerita sedihnya supaya mendapatkan simpati dari kelompoknya Su Yang. Karena sepertinya Kong Yan sudah cukup lama di sini, Su Yang ingin tahu di manakah tempat yang paling beracun. Sempat bertarung dengan monster-monster di sana, tapi di akhir mereka bertemu dengan sang raja racun di sana guys. Monster raksasa yang sepertinya sangat kuat. Dan langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys ya. Beracun tentu mengejutkan mereka semua, apalagi auranya sepertilah sangat kuat. Tim Feng juga merasakan hal demikian, tapi dia tidak takut dan langsung maju untuk menerjang. Sehingga pertarungan keduanya pun terjadi. Tentu dirinya kesulitan, bagaimana tidak? Kong Yan aja yang punya tubuh racun nggak bisa mengalahkan monster itu guys. Sehingga dia penasaran datang dari manakah rasa kepercayaan diri bocah Ting Feng ini merasa bisa mengalahkan monster beracun. Pertarungan pun terus berlanjut. Ting Feng dengan sengit menyerang dan bertahan melawan monster itu. Tapi di satu sisi dia sadar racun sang monster itu sudah merambah ke tangan kanannya guys. Ini berbahaya nih. Su Yang cukup tahu dengan monster ini. Dia menyebutnya sebagai binatang hantu. Qing Shu bingung kenapa monster itu yang sangat kuat. Sebenarnya Su Yang bisa menjelaskannya, bukan monsternya yang kuat, tapi karena ada ramuan racun kuno di dalam tubuhnya guys. Sehingga binatang itu bermutasi menjadi semakin kuat. Itulah alasan kenapa jadi sulit untuk mengalahkannya. Sannya menebak racun kuno yang disebutkan oleh Su Yang itu pasti dibuat oleh patriark dari sekte Tianfeng, tepatnya 10.000 tahun yang lalu. Yes, benar sekali. Mendengar itu membuat Kong Yang bingung. Dia merasa si Su Yang ini walaupun berada di tahap pemurnian Qi, tapi seakan-akan dia bisa melihat semuanya guys. Nah, di sini ada cerita menarik nih. Patriark sekte Tianfeng yang bernama Kong Ling, dia memiliki seorang adik yang terlahir dengan racun di tubuh dan tidak dipedulikan oleh keluarganya.
Tapi Kong Ling membuatkan pil racun kuno. Tujuannya untuk mengontrol racun yang ada di tubuh adiknya guys. Sehingga Suya menebak kalau Kong Yang lah si adiknya Kong Ling. Waduh, sungguh plot twist sekali ya guys ya. Wow, tentu itu membuat Kong Yang terkejut. 你就是孔林的妹妹吧？ Sebenarnya siapakah Suyang ini bisa mengetahui hal sebanyak ini? Dia nggak tahu aja guys. Pendiri sekte Tianfeng adalah muridnya Suyang. Tapi nampaknya Tianfeng cukup kesulitan karena racun-racun yang melindungi tubuh monster itu membuat dia kesulitan menembusnya. Monsternya mengamuk. Segera Kongnya turun tangan untuk mengelur waktu. Tapi dia bingung kenapa mereka tidak kunjung pergi, melainkan hanya bersantai-santai sambil menonton. Ternyata karena Lord Suyang sudah turun tangan guys. Pantesan aja mereka bertiga langsung bersantai di pojokan makan popcorn dan minum-minum es teh. Bosnya udah muncul soalnya ya. Kongnya sedih harus berpisah dengan mereka begitu cepat. Padahal juga baru mau main-main katanya guys. Sehingga tua. 就想耍耍他们，才带他们来这儿啊！完了完了！ Kongyan yang menutup mata mengira ini semua pasti sudah berakhir. Tapi saat membuka mata, ternyata Suyang sudah mengaktifkan formasi khusus yang memerangkap sang binatang hantu racun. Kongyan sempat terkejut melihat formasi seperti itu. Sehingga tidak lama dari itu, Suyang menangkap binatang hantu itu dengan mudah. 索千秋， Dia bisa melihat pil racunnya sudah menyatu dengan tubuh sang binatang hantu selama 10.000 tahun lamanya guys. Kalau terus dibiarkan mungkin pil racun itu bisa merubahnya menjadi kekuatan iblis dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Suyang pun mengeluarkan teknik pedangnya untuk mematahkan racun pelindung monster. Tianfeng ingin melindungi Kongyan, tapi malah berakhir mementalkannya dan menabrak batu guys. 姑娘，躲好了。 Kayaknya ini si Kongyan selalu sial kalau berada di sampingnya Tianfeng. Aduh. Pedang gerakan kedua pun dikeluarkan pemotong angin dan tua. 第二节，小风。 Itu monster pun hancur berkeping-keping, menyisakan satu pil racun kuno saja. Tianfeng ingin mempelajari formasi pedang gurunya barusan yang super duper keren dan kuat. Tapi Tianfeng bisa mempelajarinya dengan catatan setelah dia bisa menghindari tamparan dari Suyang. Pil racun itu diberikan kepada Kongyan. Jikalau dia meminum pil itu, gas beracun di dalam tubuh Kongyan nggak bakal bocor keluar dari tubuhnya guys. Jadi nggak bakal membahayakan orang di sekitarnya seperti orang biasa saja. Sedangkan kalau dia minum pil iblis, tingkat kultivasi bakalan naik seperti si Qingshu kemarin. Kongyan ingin tahu siapakah Suyang ini. Sampai-sampai Suyang bisa mengetahui sejarah hidup Kongyan, bahkan mengenal kakaknya guys. Setelah Suyang mengatakan kalau resep pil racun kuno yang dibuat oleh kakaknya Kong Ling sebenarnya adalah pemberian Suyang, nah dari situlah Kong yang baru sadar guys. Sebenarnya Suyang ini adalah guru kakaknya. Bener kan? Langsung minta maaf dah udah itu. Suyang pun ingin tahu apa yang sudah terjadi tepat 10.000 tahun yang lalu. Yang Kongyan ingat waktu itu, langit tiba-tiba berubah menjadi merah dan sang kakak menyegel Kongyan di sebuah tempat rahasia. Sang kakak memastikan ketika Kongyan bangun semua bakal baik-baik saja. Namun tepat ketika Kongyan bangun beberapa bulan yang lalu, semua orang udah nggak ada guys. Dan tempatnya sudah berubah drastis. Pil racun kuno pemberian kakaknya itu juga dimakan oleh binatang hantu dengan secara misterius. Jadi karena Kongyan tidak bisa mengalahkan monster itu, dia hanya terus mencoba berkultivasi di sini. Kuncinya ada di langit merah guys. Kalau sampai kita bisa mengungkap apa itu sebabnya,
maka ketahuan sudah siapakah musuh yang bakal melawan Su Yang di akhir nanti. Hihihi. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke Sekte Tianlan. Begitu banyak harta yang dibawa pulang dari sana. Tapi mereka penasaran, di alam rahasia kan cuman ada harta, obat-obatan, dan binatang spiritual. Namun kok mereka bisa membawa pulang banyak sekali senjata spiritual dan manik-manik emas? Masa iya ngerampok gitu kan? Waduh, itu semua karena taruhan kemarin guys. Kelompok Su Yang bisa membuka formasi di sana, jadi berhak mendapatkan semua harta dari musuh sesuai dengan taruhan. Ting Feng langsung berbohong kalau sebenarnya banyak sekali master yang menghormati Tuan Su Yang mereka di alam rahasia. Karena menghormati, maka mereka memberikan banyak sekali harta dan manik-manik emas. Namun tiba-tiba Su Yang menyadari ada kehadiran orang lain dan menyuruhnya keluar. Ternyata itu adalah Liu Shanlong, orang suruhan dari ketua Chang kemarin guys. Padahal teknik bersembunyi Liu Shanlong itu sudah berada di tingkat tinggi. Ranah tinggi sekalipun harusnya nggak bakal bisa mendeteksinya guys. Tapi kok tak pemurnian Qi bisa menemukan dia ya, sungguh aneh. Segera Shanlong menghilang dari sana, tapi dengan mudah ditemukan oleh Su Yang. Sampai-sampai diserang terpental dan dibuat cacat. Mantap. Ting Feng pun disuruh oleh Su Yang untuk melempar keluar orang ini. Pastikan menyampaikan pesannya Su Yang tidak bisa main-main dengan Sekte Tianlan mereka. Tidak peduli siapapun itu, semuanya bakal Su Yang habisi. Ibarat kata kalau kalian gak mau disenggol, ya jangan nyenggol dong, gitu guys. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagai spoiler buat episode 11 yang bakal rilis lagi di hari Selasa. Ada musuh baru nih guys. Oke, langsung saja jadi. Nantinya kita bakal melihat ketua Chang yang benci kepada Su Yang ingin segera membantai dirinya. Sampai-sampai fotonya Su Yang itu dipasang di papan buronan tepat di tengah kota guys. Diberi hadiah 10 juta manik-manik emas jika bisa membantai Su Yang. Sementara ada musuh yang datang dan mengatakan semua orang dari Sekte Tianlan itu hanyalah sampah. Tidak ada yang spesial dari itu. Sehingga mereka pun bertarung guys. Tentu muncullah Su Yang yang membantu dan duer. Itu musuh dengan mudah terbantai. Tapi di akhir-akhir Su Yang berpikir satu hal. Sepertinya orang-orang yang ingin menghabisi dirinya itu bakal semakin banyak. Jadi Su Yang harus bersabar dan bersiap. Mempersiapkan pasukannya guys. Perang panjang bakal terjadi nih. Nah itu dia. Bakalan banyak sekali musuh yang ingin bertarung dengan Su Yang. Kalian lihat saja nanti. So, selesai dulu untuk part 8 Lian Shi Shuan Nian 100,000 Years of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi.